Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Azahra. Hari ini saya dengan kelompok saya ingin mempresentasikan tentang perlindungan hak atas merek. Anggota kelompok saya yang pertama ada Laura Sicilia Nababan, yang kedua ada Kalisa Najla Putri, yang ketiga Nadia Nur Anissa Putri, yang keempat ada Marta Hartona, yang kelima ada Eko Yuli Hartono, yang keenam ada saya sendiri Inaya Azahra, dan yang terakhir ada Muhammad Ganta Baherza. Latar belakang dari perlindungan hak atas merek. Perlindungan hak atas merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar dan mengatur perlindungan preventif serta represif terhadap pelanggaran. Meskipun regulasi sudah lengkap, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti sengketa merek yang kompleks dan keterbatasan sumber daya. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek yang menyebabkan banyak merek tidak terlindungi secara hukum. Biaya pendaftaran merek yang relatif tinggi dan proses administrasi yang dianggap rumit, sehingga menghambat pelaku usaha kecil untuk mendaftarkan merek mereka. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua, apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hak atas merek di Indonesia, terutama dalam menangani kasus pelanggaran dan sengketa merek. Yang ketiga, apa sajakah langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mendaftarkan dan melindungi merek mereka agar dapat mengurangi risiko pelanggaran dan memajukan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merupakan regulasi utama yang mengatur perlindungan hak atas merek di Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif serta mekanisme yang efektif dalam pendaftaran, penggunaan, dan penegakan hak merek. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak eksklusif atas merek hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat, sehingga pemilik merek dapat mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. Namun efektivitas undang-undang ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, akan pentingnya pendaftaran merek serta proses pendaftaran yang relatif panjang dan birokratis yang membuat sebagian pelaku usaha enggan mendaftarkan merek mereka. Meskipun undang-undang ini memperluas cakupan jenis merek dan menerapkan prinsip first to file, tantangan utama masih muncul dari rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai aset strategis, serta proses pendaftaran yang masih dianggap rumit dan memakan waktu lama. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek juga menghadapi kendala seperti inkonsistensi putusan pengadilan, keterbatasan sumber daya, aparat penegak hukum, dan sulitnya menindak pelanggaran di platform digital yang semakin berkembang. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan merek belum merata sehingga banyak pelaku usaha belum memanfaatkan perlindungan hukum secara optimal, termasuk dalam pemanfaatan merek kolektif yang dapat memperkuat daya saing produk lokal. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hak atas merek di Indonesia, terutama dalam menangani kasus pelanggaran dan sengketa merek. Penegakan hak atas merek di Indonesia menghadapi kendala kompleks dari aspek hukum, administratif, dan sosial budaya. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan payung hukum kuat, implementasinya terhambat oleh rendahnya kesadaran pelaku hukum, terutama UMKM, terhadap pentingnya pendaftaran merek. Proses pendaftaran yang rumit, birokrasi panjang, dan waktu tunggu lama membuat banyak pelaku usaha enggan mendaftarkan merek. Dalam penegakan hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, keterbatasan kapasitas aparat, serta minimnya keahlian di bidang kekayaan intelektual melemahkan efektivitas penindakan. Perkembangan teknologi digital dan perdagangan daring menambah
tantangan dan sulitnya melacak produk palsu online. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan tingginya biaya litigasi juga memperberat penanganan pelanggaran merek. Kendala dalam penegakan hak atas merek di Indonesia terutama terlihat dari rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek yang diperparah oleh proses pendaftaran yang rumit, birokrasi panjang, serta waktu tunggu sertifikat yang lama, sehingga mengurangi motivasi mendaftarkan merek secara resmi. Selain itu, penanganan kasus pelanggaran dan sengketa merek menghadapi berbagai hambatan, seperti inkonsistensi putusan pengadilan, keterbatasan kapasitas keahlian aparat, penegakan hukum, serta proses peradilan yang panjang dan mahal yang melemahkan efektivitas penindakan. Tantangan semakin kompleks dengan maraknya pelanggaran merek di platform digital dan perdagangan daring yang sulit diawasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menghambat sinergi dalam penanganan kasus. Kurangnya sosialisasi dan edukasi di kalangan pelaku usaha juga menyebabkan minimnya laporan pelanggaran, sementara biaya litigasi yang tinggi menjadi beban berat bagi pelaku usaha kecil, sehingga pelanggaran merek sulit ditindaklanjuti secara hukum secara optimal. Apa saja langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mendaftarkan dan melindungi merek mereka agar dapat mengurangi resiko pelanggaran dan memajukan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia. Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hak kekayaan intelektual kepada pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan kampanye media yang mudah diakses. Pendampingan teknis secara langsung dalam proses pendaftaran merek sangat penting untuk mengatasi kendala administratif dan meningkatkan partisipan UMKM. Selain itu, penyederhanaan prosedur pendaftaran, mengurungkan atau pembebasan biaya, serta pemanfaatan teknologi digital dalam layanan pendaftaran dan pengawasan merek dapat mempercepat proses dan memudahkan akses bagi pelaku usaha. Kolaborasi dengan asosiasi UMKM, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan, menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengambil langkah strategis dengan mengintensifikasikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek kepada pelaku usaha, terutama UMKM melalui seminar, pelatihan, dan kampanye media yang mudah diakses, serta memberikan pendampingan teknis dan layanan konsultasi untuk memudahkan proses pendaftaran, penyederhanaan prosedur, dan pengurangan biaya pendaftaran, didukung oleh pemanfaatan teknologi digital yang user-friendly akan mendorong partisipasi UMKM dalam melindungi merek mereka. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi UMKM, lembaga pendidikan, dan sektor swasta yang sangat penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan. Sementara, penguatan penegakan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum akan memastikan perlindungan merek berjalan efektif. Program penghargaan dan insentif bagi UMKM yang berhasil mengelola merek, serta kampanye digital dan pelatihan branding akan semakin memotivasi pelaku usaha untuk menjaga dan mengembangkan identitas produk mereka secara legal dan berkelanjutan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan kerangka hukum yang kuat dan mekanisme efektif untuk perlindungan hak atas merek di Indonesia. Namun efektivitasnya masih terbatas oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, serta proses pendaftaran yang rumit dan birokrasi. Penegakan hukum menghadapi kendala kompleks mulai dari aspek administratif, hukum, hingga tantangan teknologi digital dengan keterbatasan kapasitas aparat dan kurangnya koordinasi antara lembaga yang memperlemah perlindungan merek. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi, sosialisasi, dan edukasi melalui berbagai program yang mudah diakses, memberikan pendampingan teknis langsung, menyederhanakan prosedur pendaftaran, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat layanan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, asosiasi UMKM, lembaga pendidikan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha di pasar nasional maupun internasional. Pertama,
Pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, agar memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual. Kedua, pengembangan mekanisme penanganan pelanggaran merek yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan perdagangan daring sangat diperlukan, termasuk pemanfaat teknologi untuk memantau dan menindak produk palsu secara cepat dan efisien. Ketiga, pemerintah harus mengintensifikan program pendampingan teknis serta manfaatkan teknologi digital dalam proses pendaftaran merek agar layanan menjadi lebih mudah diakses dan mendorong partisipasi aktif UMKM dalam perlindungan merek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.